Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada Ustadz, keluarga, dan kaum muslimin. Jika orang tua atau orang lain melakukan kesyirikan namun ia tidak mengetahui bahwa itu kesyirikan, bagaimana hukumnya Ustadz? Dan bagaimana caranya agar saya bisa menjelaskan bahwa hal tersebut perbuatan syirik kepada orang tua dengan keterbatasan diri saya pribadi? Mohon didoakan Ustadz agar kami selalu mentauhidkan Allah semata dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Allahumma. Nah, ya ahibati fillah. Terjebaknya sebagian orang ke dalam kesyirikan itu memang ada faktor ketidaktahuan. Apakah orang yang tidak tahu itu ada uzur? Jadi sebenarnya tergantung kondisinya. Ada orang yang memang nggak ada yang ngasih tahu. Hidup di tengah-tengah hutan belantara. Dia muslim, kemudian dia merantau, dia masuk ke hutan, hidup di sana. Ya, ketika dia melakukan sesuatu yang dia nggak ketahui, bisa jadi dia dapat uzur di sana. Karena Allah mengatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus utusan kami. Tapi bagaimana dengan yang di lingkungan umat Islam? Quran ada bersama dia, kajian-kajian ada, tapi dia nggak mau belajar. Apakah dia dapat uzur dengan kebodohan dia? Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan ada hisab. Untuk menunjukkan kondisi dia, kondisi orang yang seperti apa. Nah, tugas kita sekarang, ini berkaitan dengan pelakunya. Tugas kita yang melihat, yang mendapati perbuatan syirik dilakukan. Berangkat ke penyihir, ini dan itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendakwai. Tapi ilmu kita terbatas. Belajar. Jadi kalau bicara ilmunya terbatas, mamanya kita nggak boleh bermudah-mudahan menvonis ini perbuatan kufur. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Kufur pun seperti itu. Jadi kita perlu mengkaji dulu. Yang dilakukan orang tua ini masuk mana sih? Tulis, catat, tanya kepada ustadz, dipelajarin. Oh, ini masuk kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Oh, bahaya nih. Ini kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dapat mengantarkan ke sana. Oh, bahaya juga sebenarnya. Nah, setelah itu, baru bicara metode. Jadi jangan sampai karena keterbatasan ilmu kita, ya kita diem aja. Kita perlu belajar, apalagi orang-orang yang kita cintain ya. Orang tua kita, kerabat kita, mungkin nenek kita. Kesian kalau mereka melakukan perbuatan itu. Maka setelah kita punya ilmunya, baru bicara metode. Gimana cara menyampaikan? Ilmu udah ada. Cari waktu yang tepat. Ajak orang tua memahami agama. Soalnya kalau kita langsung to the point, biasanya dia akan mengatakan, engkau tahu apa engkau? Bagaimana menjadikan orang tua jadi peduli sama agama? Sehingga nanti, mamanya kita, anak nggak mau nyampaikan Ustaz, anak takut gimana kalau nanti setelah orang tua ini dipancing, ayah yang seperti itu sebenarnya dalam agama boleh nggak ya? Kalau dia mengatakan, nggak tahu ya, dari dulu nenek moyang kita ngelakukan kayak gitu. Gimana kalau kita tanya sama Ustadz ya? Takut ayah perbuatan itu nanti ternyata dalam agama terlarang gitu. Jadi bagaimana berusaha agar orang tua ini yang mencari tahu nantinya seperti itu. Kalau ternyata nggak mau, ya mau nggak mau engkau menyampaikan. Orang tua akan sakit hati. Caramu dengan etika dan akhlak yang baik. Nabi Ibrahim nyampaikan kepada bapaknya. Dan bapaknya sakit hati. Sakit hati bapaknya, marah sama Nabi Ibrahim. Mengusir Nabi Ibrahim. Memaki Nabi Ibrahim. Bahkan ikut membakar Nabi Ibrahim. Itu konsekuensi. Yang penting caranya dengan cara yang baik. Bagaimana Nabi Ibrahim memanggil bapaknya, ya abati, wahai ayahandaku. Gak dipanggil bapaknya apa? Kafir. Musyrik, ini orang tua. Jangan panggil dengan panggilan yang membuat orang tahu, aku anakmu loh ayah, aku anakmu. Aku darah dagingmu ayah.
aku menyampaikan ini karena cinta kepadamu. Kasih hadiah dulu atau apa. Jadi yang penting bagaimana bisa masuk ke hatinya. Hadza wallahu a'lam.